wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim. Kita masih pada ayat 170 pada surat Al-Maidah, ketika Allah sebutkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir ila akhirih, diharamkan kepada kalian al-maitah, dan telah lalu penjelasan bahwa bangkai yang diharamkan dalam syariat pengertiannya adalah setiap binatang yang mati tanpa melalui zakat syar'iyyah. Setiap binatang mati dengan sendirinya, atau lebih tepatnya min ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa melalui proses zakat, penyembelihan secara syar'i. Dan yang dimaksud pula dengan maitah ini mimma yu'kal, dari binatang-binatang yang asalnya dimakan. Semula itu binatang yang dimakan, ma'ruf, sapi, onta, kambing, ayam, dan yang lainnya. Disebutkan demikian karena jika itu binatang yang tidak dimakan, artinya tidak boleh dan syariat tidak menghalalkan untuk dagingnya dimakan, maka hatta melalui penyembelihan syar'i pun tetap itu bangkai, tetap itu haram hukumnya. Misalnya saja binatang buas, anjing, dan yang semisalnya, kalaupun disembelih syar'i bismillah, disembelih begitu, tetap haram. Tetapi yang dimaksud di sini bangkai dari binatang yang semula itu ma'kulul lahm, yang dagingnya memang boleh dimakan, tapi kemudian dia mati sendiri tanpa melalui proses penyembelihan syar'i, maka itu namanya maitah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Pengharaman ini apakah mutlak, dalam artian betul-betul diharamkan segala sesuatunya dari bangkai, bahkan untuk mengambil manfaat dari bangkai ini ketika itu najis? Dalam satu riwayat Imam Malik menyebutkan boleh mengambil manfaat dari sebagian yang ada pada bangkai itu, berdasarkan hadis kambing Maimunah yang mati radhiyallahu taala anha. Maimunah, Rasulullah sebutkan halla akhadtum ihabaha, kenapa kalian tidak mengambil kulitnya? Ada semacam anjuran atau petunjuk dari Rasul SAW untuk memanfaatkan kulitnya, walaupun dia bangkai, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan, diambil, dipakai. Namun riwayat lain dari Imam Malik mengatakan semuanya haram, tidak boleh ada yang dimanfaatkan sesuatu apapun darinya, selama itu bentuknya intifa', mengambil manfaat darinya. Intifa' ini
difahami, riwayat kedua tentunya dari Imam Malik, difahami secara umum dari ayat hurrimat alaikumul maita, diharamkan dari bangkai ini atas kalian haram segalanya. Tidak boleh kalian mengambil manfaat apapun darinya, haram bangkai itu sudah segalanya. Bahkan kata Imam Malik, kalaupun dari bangkai ini diberikan untuk makanan anjing misalnya, anjing yang dia pakai, yang diperbolehkan untuk jaga ternak misalnya, atau berburu, dia kasih makan dari daging bangkai, haram kata Imam Malik. Karena itu bentuk intifa, pemanfaatan dari daging bangkai. Diharamkan kepada kalian seperti yang ayat sebutkan. Begitu pula segala yang najis kata Imam Malik, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dipakai atau diambil manfaatnya. Hurrimat alaikumul maita, diharamkan atas kalian bangkai. Ini hukum umum, dikecualikan darinya bangkai itu jika janin, anak yang ada di kandungan induknya dan mati ketika induknya disembelih. Kamu menyembelih kambing sedang hamil tua, udah ada anaknya. Begitu kamu sembelih induknya, penyembelihan syar'i, bismillah, kamu sembelih, hasil kamu kuliti, ketika keluar anaknya mati, bangkai. Tetapi itu halal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Abu Dawud menyebutkan, zakatul janin zakatu ummihi, penyembelihan janin pada binatang itu sudah termasuk penyembelihan induknya. Jadi dia bukan bangkai sebetulnya, cuman gambarannya mungkin orang bilang bangkai, mati binatang ini. Anak ini janin sapi atau kambing ini atau onta mati. Mereka sebut bangkai, padahal dalam syariat itu bukan bangkai karena halal. Walaupun kamu tidak sembelih, tetapi ketika menyembelih induknya itu sudah termasuk penyembelihan kepada dia. Maka halal, boleh dimakan. Kecuali kalau dia lahir masih dalam keadaan hidup. Ketika kamu kuliti, kamu keluarkan dari induknya, dia masih hidup, masih bernafas. Ya, ketika itu wajib untuk kamu sembelih. Tapi permasalahannya kalau dia sudah keluar dari perut mati, maka itu sudah termasuk penyembelihan induknya. Adapun kulit dari bangkai yang ada, apakah bisa disucikan dengan disamak, dibagh, ataukah tidak? Riwayat dari Imam Malik menyebutkan disucikan bisa dengan disamak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Kulit manapun, kulit apapun yang disamak maka dia telah suci. Termasuk kalau itu kulit bangkai.
Kamu dapati kambing ini bangkai, sapi bangkai, kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak, maka suci. Boleh digunakan untuk keperluanmu. Terkait bangkai pula, kalau itu bulu dan suf, terkhusus pada domba, wolnya itu, maka itu suci. Kayak ada suara lagu nyanyian bocor. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu sebutkan la ba'sa bimaskil maita idza dubigha wa sufuha wa sya'ruha idza ghusil. Suf, rambut atau wolnya domba ini jika dicuci maka dia suci, bersih, boleh dipakai. Adapun bangkai yang fuqaha sebutkan, kalau itu bangkai tikus jatuh atau kamu dapati di makanan atau yang dikonsumsi oleh manusia, kamu dapati bangkai tikus di situ, atau bukan bangkai, lebih umum binatang tikus jatuh berada di sesuatu yang itu dikonsumsi oleh manusia. Ada dua kondisi. Kondisi pertama, kamu dapati tikus itu masih hidup. Dia masih hidup. Maka kamu ambil, kamu keluarkan, dan sesuatu itu tetap dihukumi suci. Tinggal kamu ambil, kamu buang tikusnya, atau kamu bunuh, sesuatu itu tetap suci. Subhanallah, misalnya masuk ke kolam kamar mandi, bak kamar mandi, atau apa, tempat wudhu, tempat ini. Alhasil kalau dia masih hidup, tikusnya kamu ambil, air yang dipakai masih dihukumi suci. Adapun jika kamu dapat tikus itu mati menjadi bangkai di situ, juga ada dua keadaan, dua kondisi. Kondisi pertama, jika sesuatu itu cair, benda cair, air dan semisalnya, maka menjadi najis yang tikus itu masuk di dalamnya dan menjadi bangkai di situ. Adapun yang kedua, jika sesuatu itu beku, keras, maka cukup kamu buang bagian yang terkena atau dekat dengan bangkai tikus itu. Misalnya jatuh subhanallah di mertega orang pedagang roti misalnya, merteganya kiloan banyak. Wa illa minyak sedang jenuh, sedang apa? Tidur ya. Membeku. Walhasil plek di situ sampai dia bangkai tikusnya. Ya kamu ambil beserta bagian yang terkena dia, sekitarnya kira-kira, itu dibuang. Yang lainnya masih suci. Ketika itu sesuatu yang
keras atau beku. Yang lainnya masih suci dan bisa dimanfaatkan. Termasuk khilaf para fuqaha pula dalam hal ini, jika dalam panci atau bejana dan semisalnya jatuh binatang dan mati di situ, misalnya burung atau apa masuk di situ. Riwayat Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab dari Imam Malik menyebutkan tidak boleh dimakan seluruh yang ada di panci itu. Subhanallah, ini misalnya saja soto satu kuali, ada burung merpati wailah apa, hasil jatuh di situ plak sampai mati jadi bangkai. Maka seluruh yang di panci itu Imam Malik sebutkan tidak boleh dimakan, menjadi najis karena mukhalatah, tercampur dengan bangkai ini. Namun riwayat dari Ibnul Qasim, beliau termasuk ulama besar dalam madhab Malikiyah, menyebutkan maraknya dibuang, kuahnya dibuang karena terkena najis tadi. Dagingnya bisa dimanfaatkan. Bukan daging bangkainya, daging tadi soto misalnya, ya dagingnya kamu selamatkan, kuah sotonya kamu buang, dagingnya masih bisa dimanfaatkan. Demikian kata Imam Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala. Makanya diriwayatkan ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas dalam kasus serupa, yughsalul lahm wa yu'kal, dagingnya dicuci, dibersihkan, dimakan, kuahnya dibuang. Demikian Ibnu Abbas sebutkan, dan disebutkan tidak ada yang menyelisih beliau dari para sahabat yang lain pada pendapat ini. Perkara lain dari bangkai maitah ini juga termasuk susu dari bangkai. Ini induk menyusui misalnya sapi, hari ini tadi belum sempat diperah sampai dia mati, bangkai. Kalau dikeluarkan, keluar susunya masih banyak karena hari ini belum diperas misalnya. Atau ada sesuatu zat tertentu di perut bayi, biasanya bayi binatang, ma'ruf itu mereka ambil untuk campuran mengentalkan susu agar menjadi keju. Permasalahannya jika ini bangkai pada binatang yang sudah menjadi bangkai. Menurut Imam Syafi'i itu najis, semuanya haram, termasuk dalam keumuman ayat hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai atas kalian. Adapun Abu Hanifah mengatakan suci, susunya atau bahan tadi yang untuk keju. Dalam permasalahan bangkai ini atau binatang
yang baik itu pemanfaatan sesuatu darinya karena itu mati, atau disembelih tapi bukan dengan cara syar'i, atau dibunuh bukan dengan cara syar'i. Kita tahu binatang yang tidak dizakat, tidak disembelih dengan cara syar'i itu bangkai, yang dibunuh dengan tanpa cara syariat. Dinukilkan atau riwayat dari para sahabat atau Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala menyebutkan kalau itu makanan dari para penyembah berhala wathaniyin, bukan ahlul kitab, bukan orang yang punya kitab, bukan Nasara, bukan Yahudi, tapi animisme, dinamisme, penyembah-penyembah berhala yang lain, Hindu, Buddha dan yang semisalnya. Jika itu makanan mereka, kata Ibn Abdul Bar, boleh untuk dimakan oleh seorang muslim selama itu bukan sesembelihan mereka, selama itu bukan sesuatu yang mereka bunuh dari binatangnya. Dikecualikan ahlul kitab, karena Allah sebutkan tentang hal itu, wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum, makanan ahlul kitab halal bagi kalian, dan cara penyembelihan mereka syar'i, sesuai yang disyariatkan Allah. Ini mereka sembelih dengan cara yang ma'ruf, seperti Allah perintahkan. Mereka baca juga bismillah. Nah, al-muhim itu beberapa permasalahan tentang bangkai. Waddam, dan diharamkan pula darah. Diharamkan bangkai, diharamkan darah bagi kalian. Darah ini haram, tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Kecuali maya ummu bihil balwa, kecuali sesuatu yang ma'ruf banyak di kalangan muslimin dan sulit bahkan berat untuk dihindari, yaitu ketika darah itu ada di daging dan yang mereka makan. Antum sekarang beli daging sapi, beli daging kambing di pasar, ada darahnya. Gak mungkin bersih sama sekali dari darah. Sudah dipotongi, sudah ini kan tetap ada darahnya. Dan darah yang mengalir artinya dari sesuatu yang disembelih. Tetapi ini mimma ya'ummu bihil balwa, sesuatu yang sulit untuk dihindari, gak mungkin. Dan masyaqah besar, berat. Syariat membawa keringanan dan kemudahan bagi umat ini. Makanya yang semacam itu diberi keringanan pada umat ini, diperbolehkan. Karena sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Begitu pula
tidak najis kalau sebagiannya terkena di badan atau di pakaian mereka. Subhanallah, si pedagang ini kecipratan sedikit dari darah kambingnya, ontanya, sapi. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Adam, darah, masfuh, yang diharamkan adalah yang mengalir dari binatang yang disembelih. Terkecuali pula telah lalu kalau itu hati dan limpa. Adapun darah ikan, terutama ikan-ikan besar, hiu, paus dan semisalnya, karena darahnya banyak. Ada khilaf di kalangan fuqaha. Sebagian mereka katakan suci dan tidak haram. Pendalilan mereka, kalau itu suci dan tidak haram, satu mafhum dalam syariat, dalam nusus, yaitu jika itu haram seperti darah sesembelihan, kambing, sapi dan yang lain, pastinya syariat akan memerintahkan untuk ditazkiyah, harus disembelih ikan ini karena darahnya haram, seperti kambing, onta, sapi. Nyatanya nggak ada syariat memerintahkan ikan disembelih. Bahkan bangkainya pun halal, dihalalkan oleh syariat, oleh Rasulullah SAW. Maka darahnya pun dari situ tidak termasuk haram, tidak termasuk haram halal dan suci bahkan. Kamu ambil ikan besar misalnya, ikan apalah, lumba-lumba atau apa, walhasil ketika dipotong begitu banyak darahnya, walhasil itu boleh. Nah, yang kedua, secara akli mereka sebutkan, secara rasio atau logika yang benar, yaitu beda kata mereka antara darah binatang sesembelihan dengan darah ikan. Dari mana bedanya? Kalau itu darah sesembelihan, kambing, sapi dan yang lain, ayam, onta dan semuanya yang disembelih, disyariatkan untuk disembelih, kalau kamu biarkan darah itu dari asalnya merah akan berubah menjadi hitam. Dan itu menunjukkan teracuni itu darah menjadi apa, karbon dioksida atau apa namanya, sudah rusak dan berubah menjadi darah yang rusak dan mengandung racun, bahaya, makanya syariat haramkan. Beda dengan darah ikan. Kalau kamu biarkan dari asalnya hitam, lama-kelamaan dia menjadi bening. Perhatikan, darah ikan gak akan jadi hitam. Kalau dibiarkan terus gitu, jadi putih, jadi bening. Makanya mereka sebutkan beda antara darah ikan dengan darah binatang sesembelihan yang disyariatkan untuk disembelih. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, dan daging babi. Umum itu haram semuanya, daging merahnya
atau daging putihnya, lemaknya, gaje, bahkan seluruh bagiannya termasuk tulang-tulangnya, tulang muda, dan seluruh bagian yang dimakan darinya itu haram. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam rincian binatang-binatang yang haram untuk mereka konsumsi adalah an-natihah. Kemarin kita lalui al-mutaraddiyah yang binasa, membinasakan dirinya sendiri atau dibinasakan oleh binatang lain atau oleh manusia, dilempar dari ketinggian atau semisalnya. Nah, wan-natihah, an-natihah binatang yang terkena tandukan, ditanduk hingga mati. Dia termasuk bangkai dari jenis binatang yang tidak boleh untuk dimakan. Wa ma akala sabu', dan yang dimakan oleh binatang buas. Setiap binatang yang jadi mangsa oleh binatang buas, baik itu yang bertaring atau yang bercakar. Yang bertaring ya ma'ruf, serigala, singa, atau yang bercakar, elang, dan yang semisalnya. Semua ini disebut sabu', siba', binatang-binatang buas, yaitu para ulama sebutkan yang taringnya dan cakarnya itu menjadi senjata bagi dia untuk membela diri dan memangsa mangsanya. Itu yang Rasulullah SAW sebutkan, kullu dhi nabin minas siba' wa kullu dhi mikhlabin minat tayr. Setiap binatang buas yang bertaring dan yang bercakar dari burung, artinya itu senjata dia. Ma'ruf burung, elang misalnya mengejar kelinci atau apa, ya cakarnya itu senjata dia, senjata utamanya kukunya ini, mikhlab, makhalib. Dia cengkram, dia ma'ruf bagaimana dia ngejar ikan misalnya dari atas, ditangkap dengan cakarnya yang kuat dan tajam. Al-muhim begitu pula kalau itu berkaki empat, taringnya itu yang dia gunakan untuk merobek, memangsa buruannya, melawan atau melumpuhkan lawannya dengan taringnya. Singa, anjing, serigala, dan komplotannya. Semua itu sabuk, binatang-binatang yang dimakan olehnya. Walaupun orang Arab dulu lebih
memahami kata sabuk ini pada singa. Sabuk bagi mereka adalah singa, tapi syariat lebih umum, baik itu singa ataupun yang lain, selama itu bertaring dan bercakar. Illa ma dzakaitum, kemudian Allah perkecualikan kecuali yang kalian sembelih atau tazkiyah. Tadi semua yang jatuh dari atas, yang ditanduk, yang dipukul, yang tercekik, yang dimakan binatang buas, semua ini haram kecuali kalau kalian sempat mendapati penyembelihannya, masih hidup kalian dapati dan kalian sempat sembelih. Selama ada haya, ada kehidupan, masih ada padanya, bernafas. Demikian pengecualian yang Allah sebutkan di dalam ayat. Ditanyakan kepada Ibnu Abbas tentang serigala yang memangsa domba, kambing, kemudian dia robek perutnya, perut si kambing, sampai ususnya itu berserakan keluar gini. Walhasil aku masih dapati kambing ini hidup, belum mati, dan aku sempat menyembelihnya. Aku sembelih, segalanya sempat diusir. Kata Ibnu Abbas, kul wa man tathara min qusbiha fala ta'kul. Adapun kambingnya yang kamu sempat sembelih, makan. Dagingnya halal bagimu karena kamu menyembelihnya. Dia mati karena sesembelihanmu. Adapun ususnya yang sudah berserakan, sudah keluar, jangan kamu ambil, jangan kamu makan. Illa ma dzakaitum. Demikian ketika kalian masih mendapati penyembelihannya, zakat bisa bermakna dzabah, sama dengan dzabah, penyembelihan, disembelih. Masuk pula dalam pengertiannya nahr,
dinahar, ditusuk di pangkal lehernya. Dan biasa itu dilakukan pada onta. Semua itu zakat, illa ma zakkaitum. Az-zakat dalam bahasa asal artinya kesempurnaan, sesuatu yang sempurna. Disebut demikian karena dengan zakat ini binatang itu sempurna atau menjadi baik untuk dimakan, layak dikonsumsi. Zakat pula bermakna harum, wangi, bersih. Disebut demikian karena binatang jika dizakat, disembelih, dagingnya segar, enak, dan dimakan nikmat. Beda kalau itu naudzubillah bangkai atau tanpa disembelih secara syar'i, hatta dagingnya jijik orang untuk memakannya, bau dan tidak layak, berbahaya, banyak madaratnya untuk dikonsumsi. Nah, az-zakat penyembelihan menurut jumhur ulama setiap yang mengalirkan darah, setiap yang bisa mengalirkan darah, membuat darah binatang ini keluar dan terpancar dari tubuhnya, kecuali kalau itu dengan gigi dan tulang belulang, karena itu dilarang di dalam sunnah. Umum seperti yang disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, Hasan, Laits, Ibnu Sa'ad, termasuk mazhab Imam Syafi'i, umum baik itu dicabut ataupun tidak. Disebutkan demikian karena sebagian menganggap boleh kalau itu dicabut. Jadi misalnya itu tulang disembelihkan gini, kemudian sudah diambil layaknya pisau, maka itu boleh kata mereka. Atau gigi, biasanya gigi besar tentunya, entah giginya apa biasa mereka pakai dulu, ditancapkan begitu, kemudian ditarik, darahnya muncrat keluar, boleh. Yang nggak boleh itu kata mereka kalau ditancap kemudian dibiarkan di situ, ditinggalkan. Tapi ini nggak benar, karena umum yang Rasulullah SAW larang untuk menyembelih dengan gigi dan tulang itu mutlak haram. Kamu cabut, tidak kamu cabut, dengan gigi ataupun tulang tidak boleh menyembelih dengannya. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, ammasin fa'adhm wa ammadzufur famuda al-habasyah. Hadis di Sahih Muslim. Aku sampaikan kepada kalian, adapun gigi dilarang karena itu tulang. Adapun tulang itu sendiri itu pisaunya Habasyah. Orang-orang Habasyah daerah sana dulu, Ethiopia, Eritrea. Artinya Rasul tidak ingin menyerupai
kufar musyrikin yang menyembelih dengan tulang ini. Makanya Rasul larang penyembelihan dengan tulang, walaupun itu tajam, walaupun itu sangat landep menghalang-halangi pisau mungkin, tapi haram. Rasulullah larang jika itu dari tulang. Adapun yang lainnya, kata Sa'id bin Musayyib, selama itu tajam, tadi kriterianya anharoddam, ma anharoddam, selama itu bisa mengeluarkan darahnya, layaknya pisau, maka itu halal. Pakai kayu, pakai bambu atau yang lain, walhasil tajam sekali, ketika digorokkan begitu, cerot keluar darahnya seperti pisau, kamu lihat, maka itu halal, boleh dimakan. Selain, yang penting selain gigi dan tulang seperti yang Rasul sebutkan. Nah, dalam masalah penyembelihan ini disunahkan, mustahab, disukai. Para ulama sebutkan orang yang diridhoi kondisinya, artinya satu, tentunya dia mampu, bisa untuk menyembelih dengan baik dan syar'i, tidak menyiksa binatang sembelihannya. Demikian pula kata Imam Ashhab rahimahullahu ta'ala, baik itu muslim maupun dia itu kitabi, dari ahlul kitab, walaupun tentunya sembelihan seorang muslim jauh lebih afdal dari sembelihan ahlul kitab. Ini penyembelihan secara umum. Tetapi kalau itu nusuk, maka tidak boleh menyembelihnya kecuali muslim. Kalau itu ibadah, ini misalnya itu adhahi, udhiyah, kurban 10 Dzulhijjah, atau itu aqiqah, nusuk, untuk ibadah-ibadah seperti itu, mereka sebutkan hendaknya yang menyembelih seorang muslim. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala a'lam.